warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini teman-teman kembali bertemu dengan Murisa. Kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Teman-teman jangan lupa siapkan pulpena dan ESPS-nya ya. Kita akan kembali mempelajari tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa di dalam hati, selesai. Kita akan mempelajari bahasa Indonesia melalui buku ESPS ini ya. Nah, di buku ESPS ini banyak sekali informasi yang sangat menarik untuk teman-teman baca. Ditambah lagi bukunya berwarna ya, pasti menyenangkan. Kita buka halaman 29 yuk. Di situ ada informasi tentang cara menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda yang ada di kehidupan sehari-hari. Sebuah cerita itu dibuat untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengarnya. Nah, untuk menggali informasi itu, caranya ada dua ya. Yang pertama, yaitu dengan menjawab pertanyaan. Yang kedua, yaitu dengan mencari ide pokok dalam paragraf tersebut atau dari cerita tersebut. Terus ada pertanyaan nih, Ibu, ide pokok itu apa ya? Nah, ide pokok itu adalah topik atau inti informasi dari sebuah paragraf. Teman-teman bisa dibaca halaman 29 paragraf kedua nih ya. Oke, diulang. Ingat ya, ide pokok itu adalah topik atau inti informasi yang ada di dalam sebuah paragraf atau teks. Terus ada kata kuncinya nih di buku SPS. Kita lihat di sini nih ada info. Nah, di sini infonya, ide pokok itu biasanya letaknya itu ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ingat ya, ide pokok adalah topik atau inti pembahasan dari sebuah teks atau paragraf. Letaknya biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Terus, ide pokok itu ada nama lainnya nih. Banyak sekali nama lainnya, jadi teman-teman jangan sampai keliru ya. Ada gagasan utama, gagasan pokok, dan pokok pikiran atau pikiran utama. Itu adalah nama lain dari ide pokok. Sekarang teman-teman bisa menyimak teks di sini. Ibu akan bacakan ya. Teman-teman bisa baca dengan seksama atau mendengarkan ibu dengan seksama. Oke. Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Ia sangat terkejut mendengar suara nyaring dari teko air di dapur. Selain itu, muncul kepulan asap dari teko. Tutup teko itu pun tampak bergerak-gerak dan membuat Mita semakin ketakutan. Mita berteriak mencari ibunya. Setelah itu, mendengar cerita Mita yang ketakutan, ibu menjelaskan bahwa hal yang dilihat oleh Mita adalah proses penguapan. Peristiwa itu adalah peristiwa alami yang dapat terjadi saat memasak air. Saat air dimasak terlalu lama, air akan mendidih dan berubah menjadi uap air. Uap dan suara yang dikeluarkan teko yang Mita lihat merupakan penanda bahwa air yang dimasak sudah matang. Oke, setelah teman-teman membaca dengan seksama atau mendengarkan ibu, teman-teman akan mendapatkan beberapa informasi. Nah,
informasi yang ada dalam paragraf pertama dapat teman-teman buat ke dalam beberapa kalimat ya. Nah, contohnya ada di halaman 30. Di situ ada informasi A, B, C, dan D. Informasi penting yang pertama yaitu Mita itu berlari ketakutan mencari ibunya. Kemudian yang B, Mita mendengar suara nyaring dari teko yang ada di dapur. Yang C, teko di dapur itu mengeluarkan asap. Kemudian D, tutup teko di dapur bergerak-gerak dan membuat Mita semakin ketakutan. Kira-kira dari A, B, C, atau D itu yang mana ya yang termasuk ide pokok? Nah, supaya teman-teman lebih paham, teman-teman bisa membaca di paragraf pertama ya. Oke, di sini ada penjelasan lagi nih. Jadi, informasi B, C, dan D itu adalah informasi penjelas yang menjelaskan kenapa Mita itu bisa berlari ketakutan mencari ibunya. Jadi, ide pokoknya adalah poin A, yaitu Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Oke, teman-teman sudah paham? Jadi, kuncinya ide pokok itu ada di awal paragraf atau di akhir paragraf ya. Teman-teman bisa baca dengan seksama supaya teman-teman lebih paham di mana letak ide pokok tersebut. Teman-teman bisa coba di paragraf kedua, dibuatkan beberapa kalimat, kira-kira yang mana saja informasi yang penting, kemudian dipilih kira-kira yang lebih cocok atau yang lebih merupakan ide pokok yang mana ya. Setelah teman-teman membaca atau mendengarkan, teman-teman juga dapat menyajikan informasi yang ada dalam bacaan atau teks tersebut. Nah, caranya teman-teman sering nih ya dapat cerita atau teks yang panjang sekali. Caranya itu dibuat ke dalam beberapa kalimat seperti tadi ya, atau dibuat ke dalam tabel. Contohnya seperti ini. Nah, itu contoh untuk mempermudah teman-teman memperoleh informasi yang sangat penting dalam sebuah teks atau dalam sebuah paragraf. Nah, kemudian teman-teman itu harus menuliskan informasi tersebut dengan bahasa teman-teman sendiri. Tetapi ingat ya, menggunakan bahasa yang baik. Yang baik itu seperti apa sih, Bu? Jadi, kalimat yang baik itu maksudnya kalimat yang efektif. Itu yang harus yang jelas, tidak bertele-tele, dan menggunakan kata yang baku. Kata yang bakunya teman-teman dapat melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, di sini ada teks lagi. Di bagian bawah sini ada teks. Kita coba untuk menggali ide pokok kembali ya. Teman-teman dapat membacanya. Ibu akan membacakannya buat teman-teman. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi gas. Proses menyublim ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada kamper yang digantung di dalam lemari pakaian. Setelah beberapa hari diletakkan di lemari, ukuran kamper akan mengecil dan kemudian menghilang. Kamper hilang karena berubah menjadi gas. Gas dari kamper membuat baju menjadi wangi. Nah, paragraf ini teman-teman dapat membuat ke dalam beberapa kalimat atau dibuat ke dalam tabel ya. Kalau di buku SPS ini dibuat ke dalam beberapa kalimat seperti contoh yang pertama. Nah, yang pertama informasinya A. Proses menyublim ada dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang B, contoh proses menyublim yaitu pada kamper yang digantung di dalam lemari pakaian. Kemudian C, setelah beberapa hari kamper akan mengecil kemudian menghilang karena berubah menjadi gas. Yang D, gas dari kamper dapat membuat baju menjadi wangi. Kira-kira menurut teman-teman A, B, C, atau D ya yang termasuk ide pokok? Iya. Nah, teman-teman sudah bisa ya. Berarti ide pokok itu adalah yang A ya. Proses menyublim ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, yang C, yang B, C, dan D itu adalah kalimat penjelasan tentang proses menyublim. Sekarang tugas teman-teman ada di halaman 33 ya. Di sini ada teks tentang penerangan saat mati lampu. Teman-teman baca teks ini dengan seksama sampai halaman 34. Setelah itu, teman-teman menuliskan informasi penting di setiap paragraf. Informasi pentingnya apa saja? Kemudian pilih salah satu yang menjadi ide pokok dalam paragraf pertama, 2, 3, 4, dan 5. Oke? Jangan lupa tugasnya dikumpulkan hari ini pukul 9. Penjelasan dari Ibu cukup sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman ya. Jika ada yang mau ditanyakan, dapat bertanya kepada Ibu, pada orang tua, atau teman-teman bisa bacanya secara mandiri di dalam buku SPS atau di dalam buku Bupena. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.